Itu kiri apa dulu sih? Note apa iPhone? Nggak tahu. Aduh. Nggak tahu. Semoga aja iPhone ya. Gue harus pakai Note dong. Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Mobi. Ini adalah Samsung Galaxy S20. Kok S20 sih? Maksudnya ngomong Note dong. Note. Cumbek Israel. Oke, ini adalah part kedua dari blind comparison antara Galaxy Note 20 Ultra dengan iPhone 11 Pro. Di part pertama di channel dia kita sudah ngomongin soal speknya dan lain-lain. Perbandingan hasil foto video. Dan di part kali ini kita akan melakukan blind comparison di mana kita tidak tahu foto atau video mana yang iPhone, mana yang Note 20. Dan let's get started. Let's get started. Mari kita mulai. Gue sambil melotot gitu, kelihatan gak sih? Gak ngaruh. Lu merem juga hasilnya tetap sama. Oke, sebelah kiri A, sebelah kanan B. Ini adalah foto kamera wide dari masing-masing handphone, tapi kita tidak tahu yang mana hasil dari iPhone dan Galaxy Note 20 Ultra. Nah, menurut Bung Indra gimana? Kalau dari gue, gue ngelihat yang kanan nih, ini kayak lebih sharp karena lihat tuh tanamannya tuh tajam-tajamnya, dan di sini dia kayak di ujung-ujungnya kayak mulai agak-agak apa ya, kayak lost gitu, tapi di sini tetap sharp gitu. Oke, jadi Anda milih yang mana? Kanan mungkin. Anda catat kira-kira yang mana menurut Anda lebih baik. Sekarang kita pindah ke ultra wide. Yang menurut Anda bagus ya. Anda jangan mentang-mentang tahu iPhone jadi milihnya yang iPhone. Ini sejujurnya dari appealingnya suatu gambar ini, Anda pilih yang mana? Dari HDR ya. Kalau dari HDR kelihatan dari raut awannya sini lebih jelas dibanding yang kanan ya. Oke, betul. Tapi dari yang foto kiri ini lebih over exposure ya. Gue nggak tahu ini karena angle fotonya atau, tapi gue lebih milih yang kiri sih. Karena sharpnessnya lebih nggak nyantai di kanan gitu. Coba yang kiri dibesarin dikit. Nah, masih bisa diterima. Ya teman, cuman itu sih. Kamu yang kanan sih? Kenapa? Karena lebih kepake ya. Karena ini lihat dong. Ya oke, bener. Untuk dari high dynamic range-nya bener lebih kepake. Dia bener lebih detail. Cuman kayak dia jadi malah ngilangin kayak ini warna-warna yang kayak gini jadi lebih kerang gelapnya di sini. Kalau di sini mungkin masih nggak terlalu, kayak nggak terlalu hilang gitu. Terus di sini nih di batangnya lihat betapa hitamnya. Kalau di sini masih ada kelihatan serat-serat kecil gitu. Tapi secara kontras sih yang kanan ya? Ya, kanan lebih kontras. Tapi kalau saya lebih suka yang kiri. Oke, kami kanan ya. Anda yang mana? Silakan catat di komen. Oke, next. Kita di nomor 3. Gila. Gimana menurut ini gue bener-bener gak tahu mana iPhone mana. Karena dua-duanya HDR-nya, maksudnya awannya terlihat ini. Tapi secara HDR, low-nya tuh bagusan yang kiri ya. Low-nya bagusan yang kiri. Gue lupa iPhone tuh gimana kalau lagi ngadep ke langit. Gue lebih suka kiri. Oke, catat, gue juga kiri. Ya, low-nya ya. Iya. Oke, next. Waduh, ini mah jauh banget guys. Ini jauh loh. Parah. Sama kayak tadi ya. Parah. Kondisinya. Sebenarnya di S20 Ultra tuh ada isu bahwa HDR-nya itu tidak sebaik generasi sebelumnya. Kira-kira Anda pilih yang mana ya? Kalau kami sudah pasti kiri. Iyalah. Oke. Ya gelap banget yang kanan. Ke nomor 4 semuanya kiri ya. Iya. Apakah Anda kiri juga atau kanan terserah. Oke, sekarang kita nomor 5 kita lihat. Ini kok kayak ada flare aneh di sini ya. Iya. Tapi dari Dynamic range kiri ya. dynamic range kiri lebih asik. Kanan pecah. Gue pilih yang kiri. Sama. Belum ngomong. Lu kiri juga? Oke. Nomor 5 kami berdua kiri. Ini benar-benar seru sekali. Dan disclaimer, gue bener-bener gak tahu yang mana iPhone mana yang Note 20 pas lagi ngetes ini. Kami pun juga sebenarnya kami yang pilih, tapi kami tidak hafal. Iya lo banyak banget, masa diinget-inget. Oke, next ini ultra wide-nya. Gue pilih yang kanan karena ada Pajero-nya sih. Ini bukan temukan gitu, perbedaan ya. iya. Bukan temukan perbedaan deh. Gue dulu jawab ya. Gue lebih suka kiri. Karena balik lagi tadi di sharpness-nya. Nih lihat nih pohonnya. Yang kiri lebih bisa halus gitu. Ya walaupun sama-sama mulai lost sih. Coba lebih ke arah yang colorful maybe. Nah itu tuh. Ya, gue kiri. Kanan tuh distorsi banget. Kalau buat gue ya. Kayak ada
sedikit blurnya di kiri. Kalau di kanan bener-bener detail banget, sharp banget. Gue kiri juga. Lo kiri juga? Kok ikutin sih? Emang gue duluan kiri. Oh gitu. Oke, by the way ini pakai laptop Lenovo C940. Touchscreen ya, keren ya. Touchscreen 4K. Dan reliable untuk warnanya. Akurasi warnanya. Akurat. Oke, inilah nomor 7. Secara dynamic ini hijaunya kelihatan ya. Itu hilang. Udah putih. Terus sign-nya bagusan ini. Ya, betul. Noise. Lu lihat di lampunya deh. Yang kanan tuh masih ada bayangan yang di belakang kayak. Tapi kuning kelihatan di sini. Kuningnya lebih keluar. Kalian apa? Silakan di komen. Gua kanan. Oh gitu. Ke nomor 8. Ini adalah ultra wide. Oh my god. Wow. Ya jauh banget sini. Wow. Kok gua kanan ya? Karena kirinya lebih ngeblur. Kayak ada efek dreamy gitu gak sih? By the way, di sini gua nggak berusaha untuk menebak yang mana iPhone, yang mana Note ya. Gue cuma yang mana yang menurut gue lebih baik. Tapi gue pilih kanan sih kali ini. Lu juga ya? Sama kanan. Oke, next. Oke, ini kondisi medium low light. Kita lihat di pohonnya aja. Kanan. Cara kualitas. Kita lihat di signboardnya ini. Ya, kanan lebih terang untuk low lightnya. Ya, kanan is good. Kanan good ya. Nah, kita kanan dulu deh berarti. Tapi kalau dari jauh tetap ya nggak kelihatan ya. Oke. Pas Mobi kanan, gua kanan. Ini untuk ultra wide-nya. Ini ultra wide-nya kanan juga sih. Kiri gua. Cuman sih kalau dijauhin nggak kelihatan banget. Cuman entah kenapa ya, gue kebanyakan lebih suka kiri karena lebih detail segala macem. Cuman pas di zoom tuh gue kayak, pas di zoom tuh kayak terlalu detail gitu. Walaupun ini mode HDR pas sebenarnya. Cuman ya tetap sharpness-nya kalah sama kiri. Enggak, untuk kali ini gue kanan. Tadi pas lu zoom tuh over banget ya detailnya. Tapi bukan sesuatu yang jelek sih. Iya, tapi kalau dari pribadi gue kayak, jelas banget jadi batu-batanya. Iya, gue bingung sih. Kiri sih gue. Lebih kontrasti dan gua lebih appealing. Gue tetap kanan. Walaupun tadi batanya lebih detail itu ya, cuman sometimes pada saat lu pakai smartphone lagi nge-shoot ultra wide, lu nggak akan ngambil sampai bener crop dalam banget gitu. Lu akan ngelihat keseluruhan fotonya kayak gini gitu. Menarik. Ya, dan penasaran banget jawabannya apa ya. Semoga aja. Semoga aja iPhone kita coba medium low light lagi, satu lagi. Ya ini sangat mentereng banget nih. Ini beda banget nih. Lihat dari signboardnya ya. Oh my god. Tapi gue nggak tahu ini karena signboardnya flicker atau gimana pada saat difoto ya. Enggak sih harusnya. Harusnya enggak ya. Dari gentong sama. Lucu ya. Di sini lebih bagus. Cuma di sini kalah dia. Kiri kanan. Ini lebih jelas ya sinar jayanya. Bener. Dan itu warna di lampunya lebih keluar mas. Iya. Kuning lampunya. Ini nih di atas nih. Tuh. Oh iya. Tuh nggak ada. Nggak keluar warnanya. Ketiban sama exposure itu. Anda pilih yang mana? Gue kanan deh. Ya udah kanan. Gue kanan. Silakan. Masih di titik yang sama. Tapi ultra wide. Gue pilih kiri. Gila, lost fokus banget ya. Yang mana? Kanan. Iya. Again, kayak efek yang tadi, kayak dreamy gitu, kayak kena filter. Gue nggak tahu tadi yang dreamy itu yang kanan. Ini lu acak ya? AB itu lu acak semua ya? Acak dong. Oh gitu. Berarti ada salah satu handphone yang punya karakter kayak gitu. Ini khususnya di ultra wide ya. Ya gue lebih suka kiri. Terlalu blur. Kiri. Definitely kiri. Dua-duanya signboardnya nggak ada ya. Dan di kanan tuh lebih kayak ada vignette gitu nggak sih? Pojok-pojoknya ya kan? Hitam ya. Ada vignette-nya gitu. Ini juga lihat dong lantainya. Lantai dan daun-daunan itu. Lebih tajam di kiri. Iya, kiri loh. Oke, gua kiri. Oke, next. Nomor 13. Ya kita kan objek seseorang. Siapa nih ganteng banget nih. Kebetulan orangnya lagi tidur. Anak gang belakang. Yang kalau sore lari-larian nggak pakai celana. Oh, jadi ini pertanyaannya lu lebih suka yang melek apa yang tidur? Enggak ya? Lebih pilih yang mana? Anda lebih suka yang mana? Ini udah kebaca. Udah tahu. Nah ini nggak boleh ini ya. Anda harus bener pilih apa? Gua nggak boleh bocorin mana iPhone mana Note. Ini udah ketahuan dari yang sebelumnya di part 1 kita omongin itu. Tapi ya secara appealingnya,
Gue suka kanan sih. Ya, I know. I know. Sepertinya Anda membelot. Enggak, belum. Karena di sini skin tone-nya masih bisa dibilang sama, hampir. Iya, lucu nggak ya. mentereng banget. Tapi lihat deep of field-nya, blur-nya, Iya. itu lebih. Aduh, ini abang-abang mulutnya. Nah, Dan rambut lu merah bener gak sih? Agak kemerahan. iya benar. Dan ini, deep of field-nya atau bokehnya tuh lebih gurih. Iya, ini natural banget ya. Dan untuk warna skin tone-nya menurut gue ini masih relevan, nggak Iya, terlalu sama over. kanan kami juga. Karena yang kiri tidur. Nggak, bukan karena itu, jangan ikutin. Itu cuma gurauan belaka. Waduh, ini nggak kebaca deh. Yang kiri somehow lebih enak dilihat. Iya, gue kiri juga. Kanan kayak lebih kerang, yang kerangnya tuh kayak sharpness-nya di sharpness-nya kayak lebay banget. Tapi dari deep of field mungkin sama, cuman kayak karena yang kiri ultra lebih. wide. Mm-mm. Ultra wide kan pasti F-nya lebih. Iya benar. Ultra wide dan lebih bocor kiri, walaupun lebih bocor kiri ya lightingnya tuh. Kiri sih gua. Yang kanan bisa lebih handle. Lu kiri? Ya gue kiri juga. Nah sekarang kita coba portrait mode. Nomor 15, portrait mode. Wow, dua-duanya. Tapi ini yang kiri rapi sih, tapi nggak ambil rambut lo yang ini ya. Iya, yang kanan masih ada beberapa. Yang kanan ada beberapa error di sini dan di sini nih. Tapi rambutnya keambil semua, yang ini ada rambut yang ketutup. Cara skin tone kiri sih skin Gue kiri. tone-nya. Kiri. Itu nggak rapi banget sih yang kanan. Kayak Kayak kelihatan nggak rapi ya. Ya sih gue kiri juga. Oke sekarang nomor 16. wow. Oh enggak, ini 16 ini karena udah ketahuan. Oh, ini udah diterang-terangan ya. Ini terang-terangan, ini bukan termasuk tebak-tebakan, Bukan jangan taruh di tebak-tebakan. komen. Ini white, ini low light ya. Oke, lebih jelasan iPhone. Lebih ngangkat iPhone untuk low light-nya. Dan kalau nggak salah ini udah jam 6 ya, udah gelap banget. Subuh maghrib. Habis pulang sholat subuh, foto-foto gitu kan, main petasan. Nah, sekarang nih night mode-nya. Night mode. Kalau nggak salah pas dites ini sama-sama 3 detik kalau nggak salah ya. 3 detik ya durasinya. Wow. Di sini karakter crisp, detail, sharpness-nya Note kepake banget. Dan di sini gue ngelihat malah iPhone yang kayak lebih lebay untuk skin tone. Karena kuningnya banget tuh di bias sini gue tuh. Oke, jadi nggak selamanya iPhone menang ya di Yep. kondisi ya. Tergantung lighting. Ya, bener banget tergantung lighting. Tergantung kondisi juga. iPhone tuh mau dari iPhone 6s, 7 siang tuh pasti keren banget video foto. Tapi kalau udah mulai low light, Ya, jadi nggak selamanya iPhone baik. tak selamanya. Tapi kalau dari jauh sih ya Kiri tetap. enggak sih. Kalau gue dari jauh nggak masalah. Kanan nggak masalah. iPhone nggak masalah. Kalau di zoom kayak gitu baru. Maksud Tapi ini gue, ada bluish. iya bener. Bluish dan tadi lebih kelihatan agak menguning gitu. Dan kalau lu zoom lagi makin kereng kelihatannya. Cuman kalau Kerang dari- tuh apa sih? lu makin opacity-nya kayak kuningnya tuh lebih mentereng gitu. Kuningnya tuh lebih mentereng tuh. Kalau dari jauh mah ya biasa aja sebenarnya. Karena ini Mas dari rumputnya, semak-semaknya itu tipis warnanya. Tapi lihat dong nih, gitu. Iya, karena dia lebih sharp. Nah ini kenapa kami tidak masukin tebak-tebakan karena ultra wide-nya iPhone nggak ada tidak ada night mode. night mode. Nah, ini ultra wide-nya S20 sih, Note 20 Note 20 udah ada night mode tapi. udah ada. Wow. Tapi ini tanpa night mode kita lihat seperti ini ya. Walaupun Ini ultra noisy. wide-nya bagusan Note ya. Bagusan Note. Jadi walaupun dia lebih noise, tapi tetap ya. Untuk lightnya lebih dipegang iPhone. Baju gue di situ lebih hitam kalau lo lihat yang kiri. Oh, iya. Baju dan tas tuh kayak nempel, nggak separate gitu. Tapi beda ya. Beda Banget tuh. banget. Lihat bayangan gue tuh juga tuh. Di kiri lebih kerang. Ya oke sih. Ini apa sih jari lu ya? Iya. Oke. Oke, ini ultra wide yang di night mode kan. Gokil. Kepake banget ya yang tadinya Pake nggak banget. kepake jadi Iya dipakai. benar. Tapi kenapa ya? Padahal night mode itu kan cuma software. Harusnya semua ultra iya. wide bisa ya kan? Harusnya kan. Tapi ya kalau Apple ya biasa di keep. Ntar next gen baru. Biar orang beli yang paling baik. Iya kampret. Oke, kita sekarang. Sengit ya. Iya. Tapi ini nggak jauh. Ini nggak jauh Mas. Oke. Ini Nah, masih sengit.
Ini benar-benar malam ya. Sekarang kita masih di pause tebak-tebakannya karena menyangkut low light ya. Ini biar Anda tahu bahwa tidak selamanya iPhone lebih baik. Tak selamanya. ya sih. Ini udah jelas kiri ya. Kiri. Itu ngangkat banget tuh di daun-daunnya dia lebih. Oke, sekarang kita lihat night mode. Oh yeah. Loh, night mode mau menang kanan. Ya, karena tadi yang tadi gue bilang muka gue kayak lebih kuning segala macem. Nah ini kepake untuk di kayak gini-gini gitu. Oke. Lebih enak gitu. Make sense. Nah kiri again dia kemakan sama senjatanya sendiri. Over sharpness. Terlalu detail sehingga kayak jadi malah pecah. Kiri kanan iPhone ini masih natural gitu. Oh, lihat dong. Apa? Lihat dong. Iya, I know. Karena kiri sharpnya tuh ini banget. Enggak ini. Apa? Hati-hati, Kelihatan kan? Iya. Iya itu maksud Ini gue. malah ini over. Yang di kanan karena mungkin memang dia tak dulu. Sebentar saya belum counter. Karena tadi kiri sharpnessnya dia gila-gilaan. Ini memang kelihatan nih sebelah sini. Cuman di bagian sininya tuh jadi pecah mas. Gitu loh. Yang di sininya tuh masih bisa diterima nih. Yang iPhone. Ini lihat kayak gini tuh. Ya cuman memang plusnya adalah dia benar-benar bisa detail sampai yang di sini nggak kena pun jadi kena. Cuman ya selera sih, selera kalau gue sih kanan ya, lebih natural aja. Ternyata malah lebih bagus Samsung high dynamic range-nya ya. Coba kita lihat gelap ya. Ya gelapnya tuh. Bukan? Hilang. Iya Samsung. Iya. Oke sekarang kita ke ultra wide. Ini Wah kacau, kacau. iPhone tuh kalau ultra wide malam ya udah, ya udah. Relakan saja. Relakan saja. Dan ini tuh 6:30 ya mas ya kalau nggak salah. Iya. Sekarang kita lihat night mode-nya. Waduh. Ini agak goyang karena memang handheld. Handheld nggak pakai tripod dan ini berapa detik ya? Lupa 3 kayaknya. 3-4 mungkin ya. Tapi ya kalau misalnya lebih steady mungkin akan lebih baik. Mungkin akan lebih bagus kalau pakai tripod. Oke, next. Nice try Samsung. Well play. Well play. Oke, sekarang kita ke kamera depan. Nah, ini mulai tebak-tebakan lagi nih. Selfie. Selfie Adalah test. Selfie. Waduh, gak kelihatan. Gimana menurut lo? Wow, susah nih. Kalau gua kiri lah. Skin tone kiri ya? Kiri skin tone. Kanan kayak orang mati. Iya. Pori-porinya hilang. Bias cahaya di pipi yang sebelah sini kayak lebih apa gitu. Cuman detail juga sih. Tapi gue kiri sih, kanan kayak lebih. Kanan kayak orang mati. Kanan pucat ya. Oke, sekarang kita coba bokeh. Portrait mode. Kamera depan. Ya, ini bokehnya. Kiri lah. Kiri tetap ya. Tapi ini dua-duanya udah well play banget ya. Oke, nomor 18 itu terakhir di foto ya. Sekarang kita lihat di low light-nya. Kita bandingin low light-nya karena di Apple tidak bisa night mode di Front facing. Yes, Yoski. Ini auto dua-duanya. Tanpa night mode. Iya, Oke. tanpa night mode. Wow. iPhone yang mana? Yang kanan lah. Oh wow. Kan dia tidak ada night mode. Wow. Sekarang kita lihat kalau misalnya, nah, Ini night mode dari Note 20. iPhone grainy sih. Iya, itu sih yang jadi ininya. Dan lagi-lagi saturasi di iPhone tuh lebih. Kalau lagi low light ya. Iya. Tapi kalau lagi bright dia Bagus. natural gitu. Berarti isu di situ ya. Oke, kita tutup pemfotoan. Sekarang pemvideoan. Kualitas perekaman videonya. Nah, ini tebak-tebakan juga nih. Ini video nomor 1. Ini wide full HD 30 frame per second. Wow. Wow. Gua kiri sih. Kanan jeger banget tau nggak? Kiri juga gua. Kiri ya. Alasan lu juga itu. Stabilization. Oke, sekarang ultra wide full HD 30 frame per second. Kiri juga gua. Wow. Kiri stabil gila ya. Wow. Iya. Kiri. Kiri ya. Gua juga kiri deh. Nggak boleh. Itu nggak curang kan? Enggak. Itu tuh. Oke, sekarang kita tes bagaimana stabilisasi pada saat 60 frame per second. Lebih halus lagi harusnya nih. Makin ketahuan. Waduh, yang kiri malah kacau. Kirinya kacau. B. B lah. Nomor berapa itu B? Nomor 3. Video 3B. Video 3. Sekarang kita ke 4K 30 frame per second. Inilah videonya. Masih jalan.
masih sama. Ini kiri kanan. Oh kiri. Kiri. Stabilisasinya. ya, kiri is good. Oke, sekarang nomor 5 ultra wide 4K 30 frame per second. 30 fps. Jauh banget ya. Ini pakai sama loh kiri. Kiri. Kiri kita. Itu kiri apa dulu sih? Note apa iPhone? Nggak tahu. Aduh. Nggak tahu. Semoga aja iPhone ya. Kiri. Gila. Jauh banget. 60 frame per second sekarang. Ini 4K 60 settingan tertinggi ya. Kanan. Kiri sih gue. Kanan kayak agak jeret tadi gitu. Tuh ada kayak jedaknya. Ya kiri gue. Oh lu ikut. Gue kanan. Oke. Dan gue ngelihat jedaknya tuh di kiri juga ada jedak, cuman nggak terlalu bumpy banget gitu. Ini menarik sekali nih, penasaran jawabannya yang mana ya. Oke, sekarang kenapa? Kalau banyakan note, gue harus pakai note dong. Tuh giveaway channel dong. Oke, sekarang stabilisasi kamera depan ya. Objektif yang penting ya. Oke, sekarang kita ke kamera depan quality video test. Tebak-tebakan nggak? Nggak tebak-tebakan karena di iPhone itu tidak autofocus. Tidak ada autofocus. Jadi Lihat namanya apa kemarin? Yang kanan fix focus, yang kiri autofocus guys. Tapi tetap detail. Tetap detail, memang. Tapi fix fokus. Nah, gunanya autofocus kamera depan, Anda bisa melihat jerawat sendiri. Why? Wow, sudah siang mau lihat jerawat Kenapa? Ada teknologi namanya cermin, Mas. Ya, memang sometimes kalau kayak lu buat kayak gini nih. Lu lagi misalnya lu adalah seorang beauty vlogger, lu lagi bikin video produk-produk kecantikan, lagi ngasih bedak kayak gitu, itu lebih crispy sih. Yang iPhone ini kayak pakai bukaan lensa gede, jadi lu nunjukin sesuatu tetap detail dan di belakangnya juga tetap detail. Jadi nggak ada proses pindah fokus gitu. Ya nggak? Nggak sih. Tetap fokus kok. Autofocus itu udah paling minimal lah sekarang. iPhone 12 ada autofocus gak? Semoga aja. Enggak sih, kalaupun enggak juga kita no problem sih. Mungkin nggak tahu ya buat teman-teman. Kalau buat gue sih kayaknya nggak masalah. Yang penting tetap detail. Ini gue yang pegang ya. Tuh, kanan nggak masalah. Nggak masalah Hongkongmu. Memang kiri lebih tajam. Cuman yang kanan dia tetap masih dapat fokus. Nggak hilang gitu. Jauh. Bukan lost fokus. Tapi kalau kita lihat dari skin tone gimana? Skin tone kanan. Yes, skin tone kanan ya. Kiri kuning malah. Kuning banget. Tapi autofocus segalanya sih. Iya. Come on. Oke, sekarang kita coba lihat Full HD 60 frame per second kamera depan. Again ya, kalau dari tone, untuk kali ini tone masih mending sih, yang Note 20. Iya, kok bisa beda? Masih mending. Jadi kayak dia kayak menyesuaikan kali Mas ya. Tergantung dari posisi mataharinya lagi ditutup awan banget apa enggak. Tapi kalau lihat dari kedekatan nih kan di zoom dengan ini yang sama ya. Ini yang sama ya, berapa ratus ya. Ini lebih lebar ya. Lebih lebar, croppingnya di Note lebih kerasa. Pasti karena ada autofocusnya. Enggak, karena di iPhone 11 Pro enggak, pada saat lu landscape tuh udah nge-wide. Secara hardware autofocus itu ngebuat sesuatu lah pasti. Apa? Yang ngebuat jadi tidak terlalu wide. Oke, sekarang ntar lu, gue masih mau counter lu. Mana ada orang lagi FaceTime gitu ya kan, atau enggak lagi zoom deh, lagi ini ngezoom terus gimana belakang gue deep of field banget nggak ada yang peduli. Seriously kayak zaman sekarang WFH. Iya. Orang pengen lihat pacarnya dengan lebih dekat. Oke. Oh my god. Oke. Fine. Oke, sekarang 4K ya. Suka banget gue sama ininya. Di 4K-nya Note 20 detailnya gue suka banget. Autofocus. Bukan. Tekstur ya. Kita fokus zoom. Bodo amat. Kita crop. Dua-duanya nih nggak lost fokus. Suka gue sama detailnya. Entah kenapa yang nggak 4K pecah. Nah, dua-duanya 4K cu. Oh maksudnya yang tadi Full HD ya? Bukan 4K. Ya karena bukan resolusi aslinya. Itu dia gila 4K. Siap. Tuh tapi tetap kuning ya. Ya tetap kuning. Tapi masih bisa diterima, nggak separah yang awal tadi. Betul, kuningnya. Muka lu kenapa gitu ya? Ya itu, gila 4K. Lihat tuh rambutnya. Iya, lebih kan? Detail ya. Suka gue. Iya, dan gak lebay gitu. Autofocus. Ya oke, fine. Next. Oke, sekarang 60 frame per second. Cakep.
Tapi tetap lebih lebar iPhone. Lebih lebar kanan, masih kena cropping. Cuman gue suka banget karakter video front facing 4K-nya. 30 and 60. Memang di Note itu di Android pun juga salah satu yang terbaik sih untuk kamera depan. Well play. Nice play. Nice. Nice play. Nice apa? Nice try. Nice try. Well Nice play. try. Well play. Tapi masih bisa mengimbangi iPhone. Masih bisa mengimbangi. Autofocus segalanya guys. Tapi oke. Ini tebak-tebakan lagi. Oke. Front video stability test. Kiri anjir. Kiri sih. Kanan oke juga sih. Kiri sih. Kiri ya? Kami kiri 7. Gua Nomor kanan. 7 video kiri. Gua kanan. Oke, sekarang kita ke Full HD 60 frame per second ya. Kita stabilisasinya Harus banget yang kanan ya. kiri. A. 8A. Oke. Gua kanan. Katanya harsh tadi. Ya, tapi lebih kaya warna. Oke, sekarang 4K 30 frame per second. Kanan tuh lebih kaya warna. Nggak tahu nih sama apa nggak posisinya nggak ya? Kami tidak tahu, lupa. Karena tadi random aja. Kanan sih gue suka warnanya, cuman dari stabilize-nya Kiri, stabilize kiri. sama. Kanan juga sama-sama balance. Udah gue kanan. Oke, sekarang Ini bukan karena gue nggak mau sama lu ya. Serius nih. Nggak, sekarang 4K 60 frame per second. Wih, Waduh, bagus kiri. Kiri. kiri ya. Tapi tone warna beda ya. Kiri. Tone warna kanan. Tone warna Enggak ada, kanan. kanan terlalu kuning. Pas. Terlalu kuning. Kiri terlalu pink merah. Skin gue tuh. Baju Baju bluish. bluish. Yang kanan yellowish. Tapi lihat dong nih. Iya. Nggak, gue kanan. Kiri. Gue kanan. Ini karena gerak aja. Karena bukan still image ya. Jadinya ada blurry gitu. Oke, sepertinya sudah nih. Sudah ya? Kita harus sekarang saatnya perhitungan ya. Ini ganti dulu deh ah. Buset deh. Pas Mobi pakai wallpaper gue segitunya. Bodo amat. Padahal sudah berkeluarga ya ampun. Aku nggak bisa. Oke, Mas. sekarang kita beberkan kunci jawabannya. Silakan Anda cek sendiri di bawah sini. Lihat di bawah sini ya. Nah, Sembari kalian ngeliatin jawaban kalian, apakah lebih dominan Note atau iPhone? Kita mau berterima kasih dulu. kami ingin berterima kasih kepada iColor. iColor adalah solusi untuk pengguna iPhone, iPad, MacBook, Apple device. Apple device pokoknya. Dia kebetulan bisa home service juga. Jadi Anda tidak perlu ke tokonya. Tinggal telepon atau kontak Instagramnya iColor dan Teknisi langsung nyamperin. dia juga ada channel YouTube, silahkan di subscribe. Kami taruh di deskripsi ya. Terima kasih iColor sudah mensponsori video ini dan membuat adanya pertemuan antara saya dengan Mas Mobi. Ya. Nah, terus gimana? Sudah dihitung? Silakan komen di bawah hasil kalian. Dan pasti kalian merasakan hasil kita. Oke, dari segi foto, untuk iPhone mendapati skor total 16. Not bad. Tunggu dulu. Oke. Note 20 Ultra 18. What? Ya, oke, fine. Gila. Ya memang gua akuin sih. Mungkin gue juga tadi banyak yang milih kalau itu foto Note 20. Dan Makanya- ya tapi yang penting tipis-tipis lah mas. Tapi di luar disangka-sangka ya. Nggak maksudnya- telak banget gitu. Iya. 18.2. Kalau kita bayangkan dulu iPhone sebelumnya tuh kayaknya lumayan jauh ya Jauh. untuk Android ya. Jauh, Tapi ini jauh. sekarang udah Udah mulai nipis-nipis lah. ya walaupun beda generasi. Walaupun beda jatuhnya. generasi. Ini 2020 iPhone 11 Pro 2019. Lalu untuk video mas? Nah untuk video, nah ini yang mengejutkan sekali. Apa? iPhone hanya 7 poin. Galaxy Note 20 tebak 13 poin. Bisa jauh loh. Itu yang Almost. kami kaget loh. Hampir setengah. Gila. Gue yakin nih pasti gara-gara video tadi sih yang tes lari-lari. Iya kan? Nah itu dia. Ada Gue trik. ngerasa juga kayak gue ngerasa banyak milih yang dominan yang skin tone-nya tuh kayak khas. Gue melakukan kesalahan, tapi gue berusaha objektif di sini. Mas Mobi bilang
video mana yang menurut gua. Padahal pada terbaik. saat video stability kami tidak random. Oh ya? Yang A itu Galaxy Note. Terus what the heck? Kamu males ngedit ya? Kamu males ngacak? Males ngacak ya? Gue bener-bener kayak kanan kiri. Ya karena ini emang kita pertama kali melakukan ini. Iya. Dan gimana menurut kalian? Apakah perlu dibuat lagi untuk selanjutnya? Karena ini memang lumayan akurat ya, karena blind. Iya kita nggak benar. tahu. Gue aja sampai bener-bener. Ya mungkin lebih seru kalau S20 ini nanti Note 20 ini dengan iPhone 12. Nah, Gimana? Jadi komentar di bawah kalau menurut kalian segmen ini menarik untuk kalian, dan hopefully beberapa bulan ke depan kita akan bikin lagi segmen ini. Dan bagi sponsor yang ingin mensponsori, silakan hubungi Indra Tech Live atau Max Mobi. Oke. Kedua-duanya. Sekian video kali ini. Semuanya hanyalah opini pribadi kami dan kami tidak dibayar spesial kecuali dari iColor. Dan sekian video blind comparison kita kali ini. Terima kasih telah menonton.